ranking 2 ini tidak main-main gitu ya. Ketika seorang yang membunuh orang lain ya tanpa hak yang benar, maka ini akan mempertanggungjawabkan, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat gitu ya. Jadi ini akan dihisap gitu ya. Yang pertama kemudian akan dihisap gitu ya. Jadi ini yang kemudian kalau hadis yang lain kan sholat gitu ya. Nah ini juga penting. Kalau sholat itu kan merupakan hak Allah gitu ya. Jadi bedanya ada di situ. Sama-sama pertama kali dihisap. Kalau sholat itu pertama kali dihisap karena itu merupakan hak Allah. Nah oleh karena itu kalau kita sholat benar-benar harus ikhlas karena itu memang hak Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau membunuh ya, kalau membunuh itu berkaitan dengan hakul adami, hak anak Adam, hakul adam, hak manusia. Itu juga pertama kali akan dihisap. Nah itu pentingnya kita untuk melihat ternyata betapa Islam itu sangat mengagungkan nyawa manusia itu, di mana Allah Subhanahu wa taala juga mempermasalahkan dan menomorsatukan pengadilan di akhirat itu berkaitan dengan pembunuhan. Gitu. Bahkan Ibnul Daqi itu Syekh Ibnul Daqi itu menyampaikan di dalam hadisnya ya yang berkenaan dengan nyawa manusia. Jadi yang ini menjadi penting terkait dengan dosa besar gitu ya. Jadi kalau sudah berkata dosa besar walaupun kemudian nggak ada sanksinya, ini berarti sesuatu hal yang dilarang. Yang kemudian ini dampaknya, kita melihat dampaknya itu besar sekali orang ketika dibunuh gitu ya. Akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak masalah atau kemaslahatannya akan hilang. Bagaimana nasib keluarganya gitu ya. Nah sementara itu hal yang kemudian paling penting ya, dalam kehidupan kemanusiaan ini yang berkaitan dengan permasalahan dosa itu tadi. Dan dosa ini sebenarnya kerusakan seperti halnya kerusakan besar termasuk ini ya pembunuhan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar sebenarnya dari menyekutukan Allah. Nah ini berarti kan ranking kedua ini sudah menjelaskan dari Mundaki itu menjelaskan semacam itu berkaitan dengan permasalahan kekufuran. Bahkan ada pengecualian. Nah, jadi sudah nggak ada itu dosa yang lebih besar daripada kufur kecuali adalah pembunuhan. Nah, menurut beliau ada semacam itu. Sehingga ini betul-betul nanti akan diperhitungkan ya berkaitan dengan ini. Nah, ya, itu yang berkaitan dengan sesuatu hal yang kemudian ditetapkan pertama. Nah, makanya kalau hadis yang berkaitan dengan sholat tadi yang awwalu ma yuhasabu bihil abdus shalah ya, yang dari hadis dari Abu Hurairah ya, di kitab As-Sunan ada kitab As-Sunan. Kalau berkaitan dengan sholat itu tadi itu berkaitan dengan posisi manusia itu, posisi manusia yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sholat itu kan disebut juga dengan mikhrajnya manusia ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berkaitan dengan permasalahan betapa pentingnya pembunuhan itu dikaji di dalam Islam itu sendiri ya, makanya kita harus betul-betul hati-hati ini menjaga hak-hak setiap manusia. Kita harus mempunyai jiwa keislaman yang kita terapkan, lebih kepada terapkan. Jadi Al-Quran kalau Rasulullah itu kan juga merepresentasikan Al-Quran. Jadi dalam hal menghakimi pun ini bisa jadi rujukan, jadi hadis ini bisa jadi rujukan para hakim, para jaksa untuk kemudian ketika mau melakukan penuntutan menjadi prioritas utama gitu ya, sehingga hukuman-hukuman bisa ditegakkan gitu ya. Ini yang berkaitan dengan permasalahan hadis tadi, seperti halnya juga banyak dijelaskan di dalam kitab Ibanatul Ahkam juga ya. Ini syarahnya dari Bulughul Maram juga gitu. Kemudian di hadis yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu di hadis 10.000 hadis 1000 ya, 1010 ya. Ini dari Samurah ya, wa an Samurah radhiyallahu anhu
Qala sampun ngendika sapa Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun maringi sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapa wong, ya, man sapa wong qatala mateni, ya, mateni. Jadi barang siapa yang membunuh, gitu ya. Barang siapa yang membunuh siapa? Abdahu. Jadi ing budak, gitu ya. Membunuh budak. Budaknya siapa? Hunya itu merujuk ke man tadi, ke yang punya. Jadi budaknya dia, gitu ya. Nah, gimana kalau membunuh budak itu? Kan budak diibaratkan kayak seperti barang, gitu ya. Seperti barang. Kalau di zaman dulu budak itu dianggap seperti barang. Nah, gimana ini kalau ada perbuatan yang semacam ini? Qatalnahu, ya, maka kami akan membunuhnya, ya. Mateni, ya. Qatalnahu mateni ing man, ya. Sopo ingkang mateni ing maniku. Jadi yang akan kami bunuh itu siapa yang akan kami bunuh? Yaitu waman jada'a abdahu, lan sapa wonge, ya, barang siapa jada'a, ya. Jada'a itu mematahkan anggota badannya. Jadi ini bentuknya adalah nanti pelukaan nanti. Yang dipatahkan anggota badannya siapa? Abdahu, ya. Tadi yang abdahu, ya, budaknya. Jada'nahu, ya, maka kami akan mematahkan pula anggota badannya. Jadi akan dibalas sama. Jadi orang kalau mematahkan, melukai budak, nah ini akan dihukumi sama. Rawahu Ahmad wa arba'anu wa hasanatu Tirmizi wa huwa min riwayatil Hasan Bisri an Samurah wa qadih tulifa fi sama'iyati minah. Jadi ini hadis, ya, kualitas hadisnya sebenarnya dhaif, ya. Tapi dhaif itu sebenarnya dalam fadhailul amal sebenarnya bisa, ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian ada 4 imam hadis yang lainnya, dan yang menganggap hadis ini hasan, yang menganggap itu Imam Tirmizi, gitu ya. Kemudian Al-Hasan Al-Bashri dari Samurah bin Judam, gitu ya. Ini asal hadisnya. Nah, ini berkaitan dengan Hasan Al-Bashri. Hasan Al-Bashri itu tokoh sufi, ya, teman, para pendengar semuanya. Dan ini diriwayatkan juga oleh Ibnul Ma'in, ya, yang berkata tentang hadis ini, tentang kesahihan hadis ini. Yang berkaitan dengan hadisnya ini penting untuk melihatnya, ya, dari hadis ini apakah bisa nggak nih dijadikan rujukan. Kalau dhaif itu kan sebenarnya memang ada beberapa hal yang kemudian ini tidak bisa diterapkan ke dalam semua konteksnya. Jadi pada konteks amaliyah saja, fadhil amalnya saja. Nah, itu berkaitan dengan hadis ini, ya, berkaitan dengan hadis ini. Jadi diteruskan wa fi riwayati Abi Dawud wa Nasa'i bi ziyadah wa man khasa abdahu khosainah, ya. Jadi kemudian berkaitan dengan ini ditambah, ya, yang mengebiri, ya, mengebiri biji zakar budaknya, maka kami akan menghibur pula zakarnya. Ya, ini akan dibalas pula sebenarnya sama, ya. Jadi kata nanti jada itu lebih menekankan kepada penghukuman yang sama nantinya, ya. Tadi dijelaskan kan, jadi berkaitan dengan penghukuman yang sama di sini, ya. Kemudian terkait dengan manhasa tadi,
Husainah ya, berkaitan dengan dikebiri tadi, ini lebih merujuk kepada organ ya, organ tubuhnya, organ ataupun biji testisnya nanti ya, dua kan, ada dua kalau laki-laki ya. Dan kalau mengebiri itu kan ya nanti bisa mengeluarkan dua biji testisnya ataupun mencabutnya dari tempatnya itu tadi. Nah, ini sebenarnya menjelaskan mengenai masalah kisos ya, masih sama mengenai masalah kisos. Dan sebenarnya penetapan hukuman kisos itu antara tadi yang majikan dan hamba sahaya ataupun hamba sahaya ataupun berkaitan dengan budaknya itu juga masih ikhtilaf gitu ya. Masih ada perdebatan di kalangan ulama. Jadi seperti Imam Abu Hanifah itu berpendapat kalau orang yang merdeka ya harus dikisos gitu ya, kalau menganiaya hamba sahaya, baik jiwa ataupun bagian tubuhnya yang kayak tadi itu ya, ketika dipatahkan tadi, karena itu bentuknya kezaliman, sama-sama kezaliman gitu. Kemudian kalau ada pun juga pendapat yang lainnya terkait dengan ini apakah layak tidak dijadikan hujah gitu ya. Kalau Imam Asy-Sya'ani itu menyatakan ini nggak layak jadikan dalil hukum, itu nggak bisa. Tapi kalau tiga imam yang mazhab yang lainnya, Imam Malik ya, Imam Syafi'i itu melihat orang yang merdeka itu tidak dikenai hukuman kisos apabila menganiaya seorang hamba sahaya secara mutlak. Ya karena ini lebih kepada kehati-hatian gitu ya, karena melihat dari sumber hukum dalam Islam gitu ya. Sehingga pengertian mubtada itu memang merujuk kepada keterbatasan seseorang ya. Keterbatasan seorang yang merdeka itu tidak bisa dibunuh ketika membunuh hamba sahaya. Nah, ini kan ada beberapa pendapat yang bisa kita ambil dari hukum-hukum ini. Ya. Ini yang berkaitan dengan permasalahan hukuman tadi. Ya, yang pasti ini yang di dalam Islam itu melihat kisos itu ya berkaitan dengan permasalahan kezaliman. Jadi kalau ada kezaliman maka bisa dilakukan hukuman yang sama gitu ya. Dan berkaitan dengan keselarasan antara perbuatan dan juga hukumannya, serta adanya kesamaan gitu ya, kesamaan dalam keabsahan hukumnya itu ya, ataupun kesempurnaan hukumnya, perbuatannya itu yang berkaitan dengan permasalahan hadis tadi ya, berkaitan dengan seorang budak dan juga dengan majikannya nantinya. Kemudian di dalam hadis ke 1011 ya, ini diriwayatkan oleh oleh Ibnu Umar ya, wa an Umar bin Khattab ya, oleh Umar Ibnu Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sampun ngendika sapa Umar ya, sapa Umar ya, apa yang disampaikan Mas, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan sampun pernah mirang ya. Jadi Umar itu pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuqadu, ora jadi seorang ayah yang tidak dihukum ya, la yuqadul walid bil walad, dan ora den hukum kisos ya, la yuqadul lan ora den hukum kisos al walidu, yaitu seorang bapak ya kang mateni anak. Jadi bapak kang mateni anak. Nah, ini berkaitan dengan seorang, gimana ini hukumnya seorang ayah, seorang bapak yang membunuh anaknya gitu ya. Nah, ini hadisnya sahih ya teman-teman, para pendengar semuanya. Hadis ini sahih
dan bersambung ya sampai ke Ibnu Abbas dan Suraqah ya dalam hadis ini. Nah, bagaimana kita memahami hadis berkaitan dengan la yuqadul walidu bil walad ini. Jadi dari hadis Umar bin Khattab ini berkaitan dengan Al-Hujjaj bin Al-Taf, yaitu karena seorang penipu. Ini ada dalam hadisnya, ada dalam sanadnya. Nah, ini. Kemudian jalur sanadnya itu sampai kepada Imam Ahmad, sampai Imam Ad-Daruquti dan Al-Baihaqi gitu ya. Tapi ini tetap masuknya ke dalam sahih ya. Tapi kalau Al-Baihaqi menilai ini sahihnya itu dari segi sanadnya karena ada perawinya yang siqah tadi ya. Nah, akan tapi kalau Imam Tirmizi itu dengan melihat asal hadisnya ya, dari Suraqah yang sanadnya adalah dhaif nantinya, maka ini menjadi perdebatan terkait dengan permasalahan hadis ini gitu ya. Ini jadi pertimbangan saja ketika kita membaca permasalahan hadis ya. Jadi kalau menurut Abdul Haq itu hadis ini menjadi cacat gitu ya. Kemudian menurut Baihaqi sanad-sanadnya hadis ini terputus. Kalau menurut Al-Albani sanad hadis ini secara keseluruhan menunjukkan adanya hadis yang sahih. Nah, gimana kita melihat ini? Melihat la yuqadu ya. Lan ora den kisos tadi ya. Jadi ini diartikan mengenai masalah hukuman kisos. Gitu ya. Nah, hukuman kisos itu jadi orang dihukum dengan hukuman yang sama. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan seorang ayah itu tidak bisa dikisos karena menganiaya ataupun nanti membunuh anaknya gitu ya. Ya. Ini apakah ada sebabnya? Jadi dalam konteks ini itu karena anak itu kan dianggap sebagai bagian dari orang tua. Ini sampai nanti anak turunnya nanti ya, gitu. Dan posisi anak dan orang tua tadi ya berkaitan dengan hubungan darah tadi. Nanti berlaku juga sampai nenek dan semuanya. Karena ini menurut pendapat mayoritas ulama, maka bisa menggugurkan hukuman kisos. Ya, ini salah satu sebab pengguguran hukuman kisos ini. Ya. Nah, akan tetapi ini ada perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melihat hadis dari Umar bin Khattab ini juga disamakan dengan beberapa periwayatan hadis ya dari Rabi'ah, Ar-Ra'yi, Ats-Tsauri, Al-Auzi dan Ibnu Ishaq gitu ya. Nah, sedangkan kalau menurut Imam Malik itu apabila ada orang tua yang menidurkan anaknya lalu membunuhnya, maka orang tuanya harus dikenakan hukuman kisos. Sementara apabila tidak, maka tidak dikenakan hukuman kisos gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan sebabnya tadi ya. Sebab orang melakukan pembunuhan, seorang ayah melakukan pembunuhan. Tapi kalau mayoritas ulama yang hadis gitu ya, ini melihat hadis ini sebenarnya hadis yang masyhur gitu ya, yang ini menurut beberapa ulama-ulama di Hijaz dan Irak gitu ya, dan sebenarnya juga mutawatir. Nah, adapun ketika seorang anak itu dibunuh oleh orang tuanya, maka anak seorang orang tuanya tidak akan dihukum. Tapi kalau sebaliknya, maka anaknya akan dikenai kisos gitu ya. Baik kemudian dia membunuh ayahnya atau ibunya nantinya, itu sama-sama akan dihukum kisos gitu ya. Ya, karena nggak ada pengecualian berkaitan dengan anak membunuh orang tuanya. Kemudian kalau ulama juga berargumen mengenai perbedaan hukum yang kemudian antara orang tua yang membunuh anaknya, maka ada beberapa pertimbangan gitu ya. Pertimbangannya itu apa? Pertimbangannya itu karena orang tua itu mencintai anaknya gitu ya.
kemudian dan tanpa harus menunggu manfaat dari si anak itu. Nantinya misalnya anaknya mau sukses atau enggak nantinya. Itu yang berkaitan dengan alasannya. Kemudian ini juga berkaitan dengan spesifikasi ketiadaan hukuman kisos dari orang tua yang membunuh anaknya. Nah, itu harus benar-benar kita imani ini ya. Nah, adapun nanti berkaitan dengan pendapat ulama yang berbeda-beda itu bisa juga dijadikan hujah dalam arti ini, gitu ya. Karena kita juga melihat berkaitan dengan pembunuhan atau berkaitan dengan perbuatan yang keji, gitu ya, atau perbuatan yang kemudian ini masalah atau tidak. Jadi yang dilihat di sini sebenarnya pembunuhan yang kemudian sengaja atau tidak, gitu ya. Kemudian di hadis selanjutnya yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, qala sampun ngendika sapa Abi Juhaifah, qultu la'ali. Jadi Abu Juhaifah itu pernah bertanya sama siapa? Ali ini ya. Jadi Ali bin Abu Thalib gitu ya. Bertanya sama Ali bin Abu Thalib. Tanyanya apa? Hal indakum syai'? Ya. Apakah Ali bin Abu Thalib itu menyimpan sedikit wahyu? Ya. Kemudian wahyu dari mana? Minal syai' minal wahyi ghairu Qur'ani. Jadi sedikit wahyu selain dari Al-Qur'an. Kemudian qala sampun ngendika sapa Ali, la wallati ora demi Allah ya. Jadi dia bersumpah falaqal habbata, yang telah menciptakan gitu ya, menciptakan jiwa, wabaro, dan menumbuhkan tanaman, wabaro'an nasamah illa fahmun, ya, kecuali pemahaman ya, yukti ini pemahaman Al-Quran, yuktinihi Allahu Ta'ala rajulan fil Qur'ani, yang ada dalam lembaran Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadhihi shahihah, yang kemudian ini menanugerahkan kepada seorang laki-laki. Dan ini kemudian bertanya lagi terkait dengan lembaran itu. Qultu kemudian Abu Juhaifah itu bertanya lagi kepada Ali bin Abu Thalib, wa ma fi hadhihi shahifah, jadi apa yang ada di dalam lembaran itu, shahifah, fi hadhihi shahifah. Qala, lalu menjawablah Ali bin Abu Thalib itu, al-aqlu wa fika kul asiri wa alla yuqtala muslim bikafirih. Jadi diyat ya, ini yang dimaksudkan adalah diyat yang membebaskan tawanan dan seorang muslim yang tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir, gitu ya. Rawahu Bukhari, ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa akhrajahu Ahmad, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i min wajhi, dan meriwayatkan dari jalur lain, akhara an Ali ya, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, an Ali qala fihi, sama ketika sapa Ali di dalamnya itu, al mu'minun tatakafa dima'uhum, jadi orang mukmin yang memiliki kedudukan setara
al-zimmi gitu ya, dengan setara. Wa yash'a bi dhimmatihim adnahum. Jadi kedudukannya setara di antara mereka. Wahum yadungu ala man siwahum. Nah, kemudian ada pertanggungjawabannya kepada orang yang rendah dari orang yang mereka sendiri. Wala yuqtalu mu'minun bikafirin. Lalu seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir. Waladu ahdi fil ahdi. Dan kemudian kafir ini juga tidak boleh dibunuh dalam masa perjanjian dengan umat muslim. Ya, berkaitan dengan boleh dan tidaknya membunuh tadi ya. Gitu. Kemudian di hadis selanjutnya itu berkaitan dengan Wa'an Anas ibn Malik ya, dari Ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna jariyata wujida ya, sesungguhnya seorang anak ra'suha, seorang anak perempuan, qatradu baina hajaraini fasa'aluha. Jadi ditemukan dengan keadaan kepalanya itu pecah dan terhimpit 2 batu. Ya. Kemudian fasa'aluha, kemudian bertanya, ini kenapa ini orang semacam itu? Man sona'a biki hadza. Lalu siapa yang melakukan perbuatan itu kepada fulan ataupun si fulan wa fulan, hatta zakaru Yahudiya, hingga penduduk kawasan itu menyebutkannya seorang Yahudi. Fa'auma'at bira'siha, anak perempuan itu kemudian memberikan syarat fa'uhidal Yahudiyah, yang dengan mengakukan kepalanya nanti kemudian seorang Yahudi itu fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditangkap dan mengakui perbuatannya tadi yang dia telah membunuh tadi. Kemudian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh gitu ya, an yuradda ra'suhu bainal hajarain, jadi menyuruh agar kepala orang Yahudi itu juga dihimpit dengan 2 batu itu, dikisos gitu ya. Muttafaqun alaih wa lafdzu lil Muslim. Lafal hadisnya menurut riwayat Imam Muslim. Itu berkaitan dengan orang yang kemudian kalau Yahudi gitu ya, bukan Islam, melakukan pembunuhan, bagaimana itu juga tetap dihukum gitu ya. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk umat Islam saja. Mungkin kajian kita untuk hari ini masih cukup sekian. Masih ada banyak sebenarnya berkaitan dengan permasalahan jinayah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya, yaitu Kitab Bulughul Maram, dalam bab jinayah, dan juga banyak dijelaskan dalam beberapa syarahnya, termasuk syarahnya dari Abdullah bin Abdurrahman, dan juga dalam kitab Ibanatul Ahkam juga banyak dijelaskan ya mengenai permasalahan perkara ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.